Oke, kita masuk ya ke topik yang sangat menarik. Kita mulai dari pertanyaan yang paling awal bahwa what is finance? Finance atau keuangan. Ini istilahnya memang cukup banyak ya, teman-teman. Ada yang mengatakan finance sama accounting bedanya apa, finance sama audit account sama asuransi bedanya apa, lalu tax itu apanya finance, lalu ada juga treasury, budgeting, financial reporting, risk, berbagai macam finance ini merupakan terminologi yang memang masuk dalam satu payung ya, dalam bidang kalau bahasa Indonesianya itu manajemen keuangan. Jadi kalau teman-teman kuliah masuk pertama itu biasanya masuk di jurusan manajemen atau administrasi bisnis. Cuman kedepannya sih saya nggak ngerti ya, karena ada beberapa kampus yang memang sudah menyediakan jurusan finance sendiri, karena memang finance ini secara payung agak luas ya, seperti disampaikan di sini. Sehingga teman-teman nanti akan mempelajari beberapa modul, 8 modul itu sebenarnya secara perbedaan itu agak lumayan jauh ya, sehingga teman-teman nanti akan lihat, oh ternyata ini finance, oh ternyata ini finance juga, dan oh ternyata ini finance. Jadi sebegitu luasnya lingkup dari finance ini. Nah, finance. Jadi finance itu punya peranan yang kita juga mungkin pertama-tama melihat finance itu apa sih? Kerjaannya cuman ngurusin uang doang. Kalau di organisasi, siswa atau kesiswaan itu mungkin finance itu lebih ke bendahara gitu ya, atau yang pegang anggaran. Nah, teman-teman tahu kalau suatu organisasi, khususnya perusahaan itu kan ada untuk menghasilkan profit ya, atau laba. Laba itu kan simpel, ada pemasukan, ada pengeluaran. Perhitungan laba adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Cuman, apakah sesimpel itu, teman-teman? Kalau perusahaannya sudah besar, bagaimana cara melakukan itu? Coba teman-teman berada pada situasi di mana teman-teman itu terima warisan perusahaan yang besar sekali. Katakanlah semacam pasar atau department store yang memang secara turnover atau perpindahan uang dan barangnya itu besar sekali. Teman-teman lalu masuk ke perusahaan itu tanya sama direkturnya, "Wah Pak, rame sekali ya perusahaan ini. Sepertinya kok bisnisnya sangat aktif." Lalu kamu tanya sama direkturnya, "Loh Pak, sebenarnya sekarang itu perusahaan ini punya pemasukan berapa sih? Lalu pengeluarannya yang awal-awal kemarin itu untuk bangun department store ini seberapa besar?" Direkturnya tuh menjawab, "Nggak ngerti Pak, pokoknya sekarang itu rame penghasilannya banyak." Loh banyak itu seberapa? Apakah perusahaan ini bisa mendapatkan laba? Ya saya nggak ngerti, pokoknya pengeluarannya banyak juga, pemasukannya banyak. Ya saya nggak pernah ngitung. Saya juga nggak ngerti kalau kedepannya disuruh target, suruh dapat target penghasilan berapa, karena saya nggak pernah ngerti masalah keuangan ini. Jadi hal-hal seperti itu akan sangat ngeri sekali. Ya bisa itu perusahaan department store berjalan. Cuman untuk bisa mengerti masa depan, kita perlu aktivitas-aktivitas yang sifatnya kepatuhan atau pelaporan seperti aktivitas keuangan ini. Memang keuangan itu nggak termasuk dalam bisnis core ya, karena tombak perusahaan itu adalah marketing kan, yang mencari penghasilan. Lalu supporting yang bisa membuat bisnis itu berjalan, misalnya seragam, kendaraan, atau mungkin HR gitu ya. Karena kalau nggak ada HR kan sulit tuh perusahaan, bahkan untuk mengelola marketingnya aja kan mungkin agak sulit gitu ketika fungsi HR tidak ada, biarpun mungkin masih dirangkap gitu ya. Itu sifatnya bisnis support. Cuman yang ketiga, compliance itu termasuk dalam akuntansi, keuangan, perpajakan itu kalau nggak dilakukan akan sangat ngeri, biarpun ya emang bisa gitu, cuman ya ngeri gitu loh. Jadi bisa dianggap ngemplang pajak, nggak ngerti perusahaan ini untung atau enggak, ketika misalnya ada yang mau nawar investasi nggak ngerti mau diinvest berapa. Jadi sebegitulah sebenarnya peranan finance itu. Finance punya peranan yang seperti tadi saya sampaikan ya, memang cukup luas, sehingga memang perusahaan itu perlu finance untuk mengerti dari melihat pengembangan ke depannya, melihat saat ini perusahaan ini running-nya sudah sehat atau belum, lalu juga stakeholder-stakeholder seperti misalnya pemegang saham, pemilik, investor, atau mungkin orang luar yang ingin mengerti sebenarnya kesehatan perusahaan ini. Jadi memang finance itu sebegitunya gitu ya. Biarpun seperti saya sampaikan tadi, nggak ada finance ya perusahaan bisa jalan. Banyak perusahaan-perusahaan rumahan gitu yang finance-nya nggak ada. Jadi mungkin masuk berapa, keluar berapa nggak ngerti. Pokoknya ya saya bisa makan karena masih tercampur. Tapi kalau sudah perusahaan besar, perusahaan terbuka, itu akan sangat sulit sekali kalau nggak ada finance. Karena memang finance itu stakeholder-nya itu cukup banyak gitu ya.